Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai nabi kedua setelah Adam alaihissalam, beliau memiliki potensi untuk menjadi kisah inspiratif bagi umat Islam. Beliau adalah putra Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, yang melanjutkan kenabian di dunia setelah ayahnya. Beliau adalah Nabi Sis, menempati posisi sebagai nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Beliau juga berperan sebagai guru bagi Nabi Idris alaihissalam yang pertama kali memperkenalkan ilmu baca, tulis, ilmu falak, seni menjinakkan kuda, dan berbagai pengetahuan lainnya. Dalam kisah Nabi Sis diceritakan mempunyai risalah yang menyebabkan pisahnya alam manusia dan jin. Sis merupakan anak Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dalam riwayat yang tercatat, Nabi Adam dikaruniai 40 anak dan setiap kelahirannya selalu melibatkan anak-anak kembar. Suatu ketika peristiwa tragis terjadi di antara dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Keduanya memberikan kurban sesuai syariat yang berlaku pada masa itu. Dalam ujian tersebut, mereka diperiksa untuk melihat siapa yang memberikan kurban terbaik. Habil memberikan yang terbaik sementara Qabil memberikan yang kurang baik. Ketika kurban Habil diterima, Qabil merasa tidak puas dan akhirnya membunuh saudaranya itu. Setelah melakukan tindakan tersebut, Qabil merasa menyesal. Namun Nabi Adam alaihissalam telah mengetahui sifat buruk anaknya itu. Oleh karena itu, ilmu yang seharusnya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya tidak diturunkan kepada Qabil. Pada tahun ke-400 kehidupan Nabi Adam di bumi, lahirlah Nabi Sis. Nabi Sis diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan wasilah dari Nabi Adam alaihissalam. Secara diam-diam, Sis diajarkan Nabi Adam mengenai ilmu rahasia itu. Sis kemudian bergerak dan berdakwah di berbagai pulau. Nabi Sis alaihissalam adalah salah satu nabi awal dalam Islam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Namanya yang berarti hadiah atau pemberian, mencerminkan perannya sebagai penerus risalah setelah kejadian tragis terbunuhnya Habil oleh Qabil. Nabi Sis alaihissalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan misi Nabi Adam alaihissalam, menjaga ajaran tauhid dan mengajarkan umat manusia pada kehidupan yang benar. Namun salah satu aspek menarik dari kisah Nabi Sis alaihissalam itu adalah permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan dunia jin dan manusia. Keputusan ini bukanlah tanpa sebab, dan peristiwa ini menjadi titik penting dalam sejarah manusia dan jin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jin diciptakan oleh Allah dari api sebelum penciptaan manusia, dan keduanya baik jin maupun manusia sama-sama memiliki kebebasan berkehendak untuk memilih jalan kebenaran atau kesesatan. Jin terdiri dari dua golongan, jin yang soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jin yang kafir dan menolak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk golongan iblis. Di masa Nabi Adam alaihissalam terdapat interaksi yang lebih terbuka antara jin dan manusia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada saat itu manusia dan jin hidup berdampingan dan memiliki interaksi yang cukup dekat. Jin memiliki kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki manusia, seperti kemampuan bergerak dengan cepat dan berubah bentuk, serta tak kasat mata oleh manusia. Namun interaksi ini meskipun pada awalnya seimbang, lambat laun membawa masalah besar. Setelah tragedi pembunuhan Habil oleh Qabil, keturunan Qabil mulai membentuk kelompok yang terpisah dari keturunan Sis alaihissalam. Keturunan Qabil dikenal karena menolak ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam dan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan penyimpangan moral serta keburukan. Jin-jin yang jahat yang termasuk golongan iblis melihat keturunan Qabil sebagai peluang untuk menyebarkan kerusakan di bumi. Mereka mulai mempengaruhi keturunan Qabil dengan memperkenalkan berbagai bentuk kemaksiatan seperti penyembahan berhala, musik yang menyesatkan, dan gaya hidup hedonis. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa keturunan Qabil mulai menggunakan pengaruh jin untuk tujuan-tujuan tertentu. Jin-jin yang jahat membisikkan keinginan buruk, nafsu, dan kesenangan duniawi yang berlebihan kepada umat manusia.
Akibatnya keturunan Qabil semakin jauh dari ajaran tauhid dan hidup dalam dekadensi spiritual dan moral. Jin kafir yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran dan perasaan manusia, mengambil keuntungan dari kelemahan spiritual manusia yang mulai terbuai oleh gemerlapnya dunia. Pengaruh jin terhadap keturunan Qabil menciptakan kekacauan besar. Keturunan Sis alaihissalam yang tetap teguh pada ajaran tauhid mulai merasa terancam oleh penyimpangan yang terjadi di sekitar mereka. Ketika penyimpangan ini semakin meluas, banyak orang mulai terpengaruh oleh jin dan meninggalkan ajaran Sis alaihissalam. Keterbukaan antara dunia jin dan manusia memperparah masalah ini. Jin jahat mulai menyusup ke dalam kehidupan manusia. Tidak hanya mempengaruhi akhlak mereka, tetapi juga merusak hubungan sosial dan spiritual yang sehat. Keturunan Qabil yang terpengaruh oleh jin mulai membentuk budaya yang penuh dengan ritual penyimpangan dan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Mereka mulai menyembah jin atau entitas gaib lainnya, yang sebenarnya adalah jin yang menyamar, menjadikan jin sebagai dewa atau dewi dalam kehidupan mereka. Inilah awal dari penyebaran berhala dan ritual-ritual yang menyesatkan. Melihat kerusakan yang terjadi akibat pengaruh jin terhadap umat manusia, Nabi Sis alaihissalam sebagai seorang nabi yang diberikan amanah untuk menjaga keturunan Adam alaihissalam di jalan kebenaran, merasa perlu untuk mengambil tindakan. Ia menyadari bahwa interaksi yang terlalu dekat antara jin dan manusia membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Oleh karena itu, Nabi Sis alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan dunia jin dan manusia agar umat manusia bisa terhindar dari godaan jin yang jahat. Alasan utama di balik permintaan ini adalah untuk menjaga keturunan manusia dari pengaruh destruktif jin. Nabi Sis alaihissalam ingin memastikan bahwa umat manusia memiliki kesempatan yang baik untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terganggu oleh bisikan dan pengaruh buruk dari jin. Permohonan ini juga mencerminkan kepedulian Sis alaihissalam terhadap umatnya, karena sebagai nabi, tanggung jawab utama Sis alaihissalam adalah memimpin umatnya menuju keselamatan spiritual dan moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Sis alaihissalam dan memisahkan dunia jin dan manusia. Setelah pemisahan ini, interaksi antara jin dan manusia menjadi terbatas. Manusia tidak lagi dapat melihat jin secara langsung, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Begitu pula jin tidak lagi bisa dengan mudah masuk ke dalam kehidupan manusia dan mempengaruhi mereka secara langsung. Meskipun jin masih memiliki kemampuan untuk mempengaruhi manusia melalui bisikan seperti yang dilakukan oleh setan, tetapi pengaruh langsung mereka terhadap kehidupan fisik manusia berkurang drastis. Pemisahan ini juga menandai awal dari pembatasan wilayah hidup antara manusia dan jin. Manusia diberi dunia fisik yang mereka tinggali, sementara jin memiliki dimensi atau alam mereka sendiri yang berbeda dari manusia. Pemisahan ini memungkinkan umat manusia untuk lebih fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari pengaruh buruk jin dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemisahan dunia jin dan manusia membantu manusia terhindar dari pengaruh langsung jin jahat yang bisa merusak moral, akhlak, dan keimanan mereka. Meskipun jin masih bisa mempengaruhi manusia melalui bisikan, pemisahan ini mempengaruhi kemungkinan interaksi fisik atau nyata yang bisa membawa lebih banyak keburukan. Dengan berkurangnya godaan langsung dari jin, manusia memiliki lebih banyak kesempatan untuk fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari berbagai bentuk kemaksiatan yang diperkenalkan oleh jin kafir. Pemisahan ini memungkinkan manusia untuk memperkuat spiritualitas mereka dan menjaga kesucian iman. Pemisahan antara jin dan manusia juga menciptakan keseimbangan alam yang lebih baik. Dengan hidup dalam dimensi yang berbeda, manusia dan jin tidak lagi saling mengganggu dan masing-masing dapat menjalankan peran mereka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.